Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat materi presentasi yang menarik dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Nah, yang pertama perkenalan dulu. Saya Hidayat Nur Wahid, NPM 52207110002, dan dua teman saya, yaitu yang pertama Lutfi Purwanto, NPM 52207110010, dan juga Atta Ananda, NPM 52207110006. Nah, berikutnya untuk cara membuat materi presentasi yang menarik, kita bisa menggunakan ChatGPT. Nah, jadi kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Tapi sebelum masuk ke ChatGPT ada sedikit ketentuan. Nah, di sini ada buku panduan penggunaan generatif artificial intelligence atau GenAI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, buku ini saya dapatkan dari Kepala Prodi Teknik Elektro, yaitu Pak Freddy Primasakti, yang sepertinya materi-materi ini akan diberikan ke mahasiswa teknik elektro, terutama mahasiswa baru ya. Nah, untuk poin penting yang beliau tekankan yaitu pada halaman 46, yaitu di sini ada semacam flowchart untuk meyakinkan kita sebelum menggunakan ChatGPT. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah penting jika keluarannya itu akurat. Nah, ketika kita tidak memerlukan keluaran akurat atau kita hanya sekedar bertanya gitu kan, nah maka kita aman untuk menggunakan ChatGPT. Namun ketika kita membutuhkan keluaran yang akurat dan tentunya hasil keluarannya itu bakal kita gunakan untuk hal-hal yang krusial gitu, nah maka ada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. Nah, ketika kita menggunakan keluaran akurat, maka di sini ditanyakan apakah kita memiliki kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya akurat. Nah, ketika kita tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keluaran dari ChatGPT yang seringkali keluarannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Nah, maka kita tidak aman untuk menggunakan ChatGPT. Nah, namun ketika kita memiliki kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya itu akurat, maka ada pertimbangan selanjutnya lagi, yaitu apakah kita mampu dan bersedia bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan yang terjadi. Nah, kan tadi seringkali ChatGPT itu mengeluarkan hasil-hasil yang tidak akurat gitu kan. Nah, apabila kita tidak mampu bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan dari keluaran ChatGPT yang kita gunakan, maka kita tidak aman untuk menggunakan ChatGPT atau tidak disarankan. Dan ketika kita bersedia bertanggung jawab dan mampu memverifikasi tadi, maka kita memungkinkan untuk menggunakan ChatGPT atau disarankan. Seperti itu. Nah, untuk cara kembali ke materi, untuk cara yang pertama membuat materi presentasi yang menarik menggunakan ChatGPT. Nah, sebelumnya di dalam ChatGPT juga banyak macam-macamnya gitu. Nah, di ChatGPT sendiri juga ada yang namanya GPT Custom. Di sini di bagian sini tuh ada GPT Custom. Nah, di
GPT custom juga itu semacam ChatGPT yang sudah di custom oleh pihak-pihak tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu untuk memfokuskan si ChatGPT ini kepada bidang-bidang yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh yang sedang trending atau sering orang-orang gunakan. Ini yang dikembangkan oleh ChatGPT itu sendiri. Nah, ini ada yang khusus untuk penulisan, ini untuk menunjang produktivitas, ini untuk research dan analis. Berarti kita misal mencari sumber-sumber dari penulisan kita itu bisa dari sini. Terus education untuk menunjang pendidikan, ada lifestyle yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada programming yang dia khusus untuk membuat satu program gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di GPT itu banyak sekali GPT custom gitu. Nah, selain itu juga ada modelnya juga. Di GPT itu ada GPT-4o, terus ada 4o with Canvas, ada O1 Preview, O1 Mini, ada 4o Mini, dan ChatGPT-4. Kebetulan saya sudah berlangganan ChatGPT Plus, maka saya bisa menggunakan berbagai model-model ChatGPT ini. Kita menggunakan aja. Nah, jadi untuk di ChatGPT juga ada beberapa cara ya. Kan tadi kita ditekankan untuk bisa memverifikasi keluaran dari ChatGPT. Nah, di sini tuh kita bisa sekedar mencari materi presentasi apa yang akan kita tuangkan ke dalam bahan presentasi kita, maupun kita sudah sekalian minta dia mengirimkan dalam bentuk file PPTX atau file yang biasa kita gunakan ketika kita presentasi. Nah, namun ketika kita langsung meminta dia mengirimkan dalam bentuk file presentasi, itu dia mengirimkan itu masih dalam bentuk yang sangat-sangat polos gitu kan. Latar belakangnya putih, terus tulisannya hitam, dan tulisannya seadanya aja gitu kan. Nah, saya sangat menyarankan ketika kita menggunakan ChatGPT untuk membuat materi presentasi, itu kita hanya meminta materinya saja, lalu kita menggunakan aplikasi atau website lain untuk membuat file presentasinya. Jadi kita copy materi dari ChatGPT, lalu kita buat file presentasinya di aplikasi lain. Oke, misal kita membuat materi presentasi tentang pengenalan Arduino. Nah, maka dia akan mengirimkan materi presentasi per slide. Jadi kita tinggal mengcopy tulisan ini untuk slide 1, ini untuk slide 2, dan berikutnya. Seperti itu. Nah, kan apa ya, kita mendapatkan tugas presentasi kan tidak cuma kadang kita membuat presentasi untuk penelitian misal. Nah, berarti kan kita mempunyai data yang kita milik sendiri dan itu data khusus yang merupakan hasil dari penelitian kita gitu kan. Nah, kita bisa melampirkan dan mengirimkannya ke ChatGPT untuk dibuat file presentasinya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengkombinasikan hasil keluaran dari ChatGPT dengan data yang sudah kita punya sebelumnya. Bisa upload dari sini. Oke, saya tidak akan mencontohkan karena saya belum menyiapkan materinya.
Nah, saya biasanya menggunakan Canva untuk membuat file presentasinya. Canva, mana Canva? Ini. Nah, oke. Maaf, di sini ada notifikasi pembayaran gagal karena saya belum memperbarui pembayaran saya. Oke, di sini ada presentasi. Nah, kan biasanya kita ketika melakukan presentasi kan membutuhkan bahan presentasi yang menarik gitu kan. Nah, jadi di Canva itu ada semacam template yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa memasukkan materi-materi yang kita peroleh tadi ke template-template ini. Jadi kita tinggal copy. Nah, ini misal di slide 1 pengenalan Arduino, slide 2 definisi komponen utama gitu kan. Nah, kita bisa memasukkannya dan menyesuaikan di Canva seperti itu. Nah, jika dirasa cara ini cukup apa ya, kadang kita mengerjakan tugas itu mepet dengan deadline, jadinya kita mempunyai waktu yang terbatas, maka ada cara yang lain. Tapi saya sangat menyarankan menggunakan cara ini ya, jadi kita bisa lebih aware untuk memverifikasi keluaran-keluaran dari keluaran-keluaran materi yang akan kita presentasikan. Kadang ketika kita cuma menggunakan website terus dia langsung mengirimkan file PowerPoint-nya, kita gimana ya, malah malas untuk memverifikasi gitu, malas untuk memastikan bahwa isinya itu sesuai apa yang kita inginkan dan materi yang disampaikan itu benar adanya gitu. Oke, ketika kalau kita punya waktu yang mepet, ada beberapa pilihan ya. Di sini saya ada 3 website. Yang pertama ada Simplifit. Nah, di sini sebenarnya ini tidak cuma tentang presentasi ya. Di sini ada banyak sekali tools AI yang bisa kita gunakan. Nah, oke, kita coba login. Nah, di dalamnya itu banyak kali tools, ada image generator, generator warna. Harusnya home-nya nggak ini sih. Nah, dia ada buat desain, buat video, buat penulisan, juga untuk membuat sosial media. Jadi ini seringkali juga untuk konten kreator untuk membuat video-video di sosial media mereka gitu. Nah, karena kita cuma butuh untuk membuat presentasi, kita login dulu. Nah, di dalamnya ada berbagai tools lagi dan kita pilih untuk AI presentation. Nah, di sini kita diminta beberapa data untuk membuat file presentasinya.
Yang pertama ada topik tentang presentasi yang akan kita buat. Kita meminta topik tentang cara penggunaan Arduino. Slide-nya 5 aja karena kita hanya mencontohkan. Bahasanya kita pakai bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi di website ini itu sebenarnya website yang berbayar ya, karena kita ketika kita menggunakan gratisan itu sangat-sangat terbatas. Oke. Mungkin kalau kalian butuh bisa menggunakan versi berbayarnya. Di sini saya pilih kreativitasnya itu tingkat kreatif. Terus kita pakai bahasa Inggris saja ya, karena pakai bahasa Indonesia harus berbayar. Sebagai contoh saja. Nah, maka kita juga diminta template yang akan kita gunakan, namun di dalamnya juga banyak yang berbayar, malah hampir semua, cuma satu ini yang gratis. Nah, kita langsung generate aja. Nah, maka dia akan mengirimkan hasil. Nah, namun di sini tuh dia tidak rapi ya. Nah, seperti ini. Kita harus menyesuaikan hasil dari keluaran dia juga. Ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, kita harus bisa memverifikasi keluarannya itu. Kita harus memilah-milah juga tentang keluaran dari website ini. Untuk website selanjutnya mungkin bisa lebih baik lagi. Kita menggunakan presentation.ai. Kita login aja langsung. Kita menggunakan akun Google. Tunggu. Nah, kita diminta data-data kita. Sebenarnya di sini juga berbayar ya. Kita diminta topik tentang presentasi yang akan kita buat. Tadi aja. Kita pilih 10 slide. Nah, ketika kita pakai 20 slide ke atas itu dia harus berbayar. Pakai 10 slide aja kalau cuma mencontohkan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan dokumen yang mendukung. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika kita kan membuat presentasi, kadang kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang milik kita sendiri gitu kan, yang dimana itu tidak dapat kita dapatkan baik di AI maupun di orang lain. Jadi misalnya hasil dari penelitian dan lain sebagainya itu kita bisa menambahkan di sini seperti itu. Nah, karena saya belum menyiapkan dokumen pendukungnya, maka kita contohkan saja langsung submit. Maka dia akan mengenerate dan kita tinggal tunggu aja. Jadi di awal dia akan mengirimkan kerangkanya ya.
kerangkanya. Di sini ada pengenalan Arduino, komponen, Arduino, cara mempersiapkannya. Nah, kita bisa cek dulu sebelum kita mengenerate file atau bahan presentasinya. Ada banyak ini. Kita bisa menyesuaikan urutannya seperti itu. Kita bisa mengedit isinya. Jadi ini juga merupakan tahap validasi atau verifikasi keluaran dari generatif AI. Jadi dia ya bagus ya websitenya. Kita bisa meninjau sebelum kita membuat file presentasinya. Kita lihat aja langsung. Nah, di sini sudah jadi. Nah, slide 1, slide 2. Dia juga bisa mendapatkan gambar-gambar yang mendukung presentasi kita. Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Oke. Oh, ini bagus sekali sih, dia mengenerate file presentasi yang ya, ini bagus sih. Bagus. Jadi dia juga mencari gambar-gambar yang sesuai dengan materi presentasi kita. Oke. Ini tuh website yang kedua. Untuk website yang ketiga, ini ada image. Website berikutnya ada image. Kita login aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Soalnya tadi ketika saya menggunakan website yang image itu ternyata dia merupakan website yang berbahaya, di mana mereka berusaha mendapatkan atau mencuri data diri dari kita. Jadi kita juga dalam menggunakan website itu harus hati-hati juga ya. Untung tadi ketahuan. Gitu. Oke, untuk website-website menarik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya Lutfi Purwanto. Di sini saya mau ngasih tutorial tentang pembuatan presentasi secara otomatis menggunakan AI. Di sini saya menggunakan website Gamma Apps. Nah, tampilan dari utama dari website ini seperti ini ya. Lalu kita jika ingin membuatkan presentasi, kita lanjut ke Create New AI. Nah, di tampilan ini terdapat 3 pilihan utama. Ada paste in text, ada generate, dan import file to or URL.
Nah, kalau kita ditugaskan untuk membuatkan presentasi. Nah, kita pilih generate sebagai yang populer. Nah, selanjutnya tampilan pada website Gamma itu seperti ini. Nah, bagian atas ini terdapat 3 opsi ketika kita mau membuat presentasi itu di bagian presentation. Lalu kita bisa membuat webpack ketika kita membuat website. Nah, untuk selanjutnya ada pilihan dokumen. Dokumen di sini kita bisa bikin seperti e-book atau semacam apalah tentang sebuah dokumen. Nah, di sini presentasi kita juga bisa disetting mau berapa slide. Nah, kita coba di 10 slide. Karena di atas 10 slide itu masuk ke Gamma Pro dan Plus. Karena saya di sini menggunakan yang free, tidak berbayar, maka maksimal 10 slide saja ya. Nah, kita juga bisa mengganti dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita langsung aja ngasih judul sesuai tentang presentasi yang kita inginkan. Semisal apa ya? Penyiraman otomatis tanaman cabai. Nah, di sini kita langsung aja ngasih tema yang langsung sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita generate outline. Nah, di sini juga terdapat tampilan tema pokok di dalam slide tersebut. Nah, kita juga bisa mengganti sesuai materi yang kita ingin sampaikan pada saat presentasi. Mau pada di sini bisa dihapus ataupun bisa dimodifikasi. Nah, juga bisa kita tambahkan slide, tapi ketika maksimal 10 ya, kalau yang nggak berbayar. Nah, untuk setting sendiri kita di sini ada brief, ada medium dan detail. Di sini kita menggunakan medium saja. Nah, untuk image source kita menggunakan image AI image itu buat gambar yang secara otomatis dibuat oleh AI tersebut agar tampilan lebih bagus, lebih ketika dipresentasikan lebih cocok lah ya. Nah, di sini juga ada image style. Ini
opsi buat ketika ada tambahan, mungkin ada sebuah kata atau desain atau gambaran yang ingin kita tambahkan pada slide presentasi tersebut. Nah, di sini juga ada image model. Nah, ini ada beberapa, ada playground 2.5, playground 3 plus, ini yang bagian berbayar ya. Nah, yang tidak berbayar itu ada Frog Flash ya. Terus tadi playground 2.5 ada image 3 flash. Nah, itu di sini saya menggunakan Frog Flash. Nah, untuk selanjutnya juga bisa disetting pada advanced mode. Nah, di sini tampilan slide presentasi sama kayak tadi, tapi ini di sini lebih luas aja. Nah, kita continue aja. Nah, di bagian ini kita bisa memilih tema background yang sesuai dengan keinginan kita saat presentasi di dalam PPT-nya. Nah, yang cocok buat itu ya sesuai selera aja ya. Nah, di sini aku menggunakan warna hitam gradasi biru. Kita pakai ini. Nah, selanjutnya kita bisa generate pada slide presentasi yang telah dibuat tadi. Nah, di sini presentasi akan dibuat secara otomatis. Nah, kita bisa santai-santai atau ngopi atau minum teh. Ini saya kebetulan sedang membuat es teh, bisa sambil ngeteh juga ya. Nah, dengan cara seperti ini kita memudahkan pembuatan presentasi ketika dosen menyuruh membuat tugas membuat presentasi secara mendadak. Kita bisa menggunakan AI ini secara ya dadaan sih. Nah, coba aja kita bisa mensimulasikan pada web di sini. Coba ya tadi. Oke, next. Nah, di sini juga langsung ada gambaran yang ditampilin yang diberikan dan juga diberikan oleh AI sesuai gambaran yang kita inginkan. Ya enggak selalu kita inginkan, tapi yang ya lebih yang berhubungan lah gitu. Nah, di sini juga ada tadi kan temanya penyiraman tanaman cabai secara otomatis. Di sini mungkin ini tanaman, cuma ini kayaknya bukan cabai ya, katanya daunnya juga beda. Nah, ini juga ada pengontrol alat yang mendeteksi dan juga bekerja pada
yang pada di LAN. Lalu sistem ini juga bisa tersambung oleh HP, jadi petani tidak harus ke ladang untuk penyiraman. Nah, petani juga bisa di rumah santai-santai sambil ngeteh juga, bisa menyiramkan tanaman cabai di lahan. Nah, kita juga bisa mendownload file presentasi ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ada yang bisa di-download ke PDF ataupun ke file PPT. Nah, kita ekspor aja. Nah, di sini bisa ekspor to PDF atau ekspor to PowerPoint. Nah, kita download ke ekspor to PowerPoint aja ya. Kita coba aja. Kita tunggu sebentar. Sambil ngetes juga ya. Ya, harus bersabar. Mungkin ini connecting internetnya agak lemot. Belum bisa di-download ya. Coba kerja KPD. Oh, mungkin karena tadi kan belum login ke email atau ya. Nah, karena belum login tadi, di sini belum bisa di-download atau diekspor. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Sebelumnya minta maaf kalau ada kata yang kurang atau kata yang nggak cocok pada hati pemirsa. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ananda, NPM 006. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat presentasi atau PowerPoint dengan AI. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam webnya adalah autoppt.com. Oke. Nah, untuk pertama kali tampilannya akan seperti ini. Di sini kita ada bagaimana tutorialnya, tutorial cara penggunaan secara singkat. Terus karena di sini menggunakan web baru, maka akan kita login dulu ke Google. Nah, akan menggunakan Google saya, Atta Ananda.
autoppt.com. Kemudian pilih fit. Nah, setelah login, maka tampilan akan kembali seperti awal. Di sini kita akan menuliskan apa sih topik yang akan kita buat atau kita generate menjadi sebuah PPT. Contohnya adalah penjelasan Arduino. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan tampil topik-topiknya, yaitu pertama pengertian Arduino dan komponennya, kedua cara memulai dengan Arduino atau instalasi dan pengenalan IDE, ketiga proyek sederhana menggunakan Arduino, contoh dan tutorialnya, terus komunitas dan sumber daya untuk belajar Arduino. Nah, setelah ini kita klik Generate My Presentation. Nah, di halaman ini akan tampil beberapa preferensi untuk membuat PPT-nya. Kita tunggu dulu karena masih loading. Nah, karena di sini adalah tampilan all atau tampilan semua seperti preferensi-preferensi atau yang bisa kita ambil Arduino berupa teknologi. Kita klik teknologi, kita tunggu sebentar. Masih belum bisa. Coba kita lagi ya. Mungkin karena internetnya terbatas, jadi kecepatannya seperti itu ya. Terus coba kita pilih, misalnya kita pakai ini. Kita bisa lihat dulu sebelumnya preview dari PPT yang akan dibuat nanti. Nah, seperti ini. Habis itu kita klik generate. Nah, setelah diklik generate, maka web akan otomatis mudah untuk membuat PPT-nya. Mari kita tunggu sebentar. Nah, setelah masuk ke web atau halaman ini, akan membuat PPT-nya secara otomatis. Nah, di sini kita bisa juga melihat proses dari pembuatan PPT-nya. Bisa dari judul, terus isi teksnya. Nah, setelah semua proses tadi sudah selesai, ternyata di sini dari web ini membuat 18 slide, di mana slide ini berisi perintah yang saya masukkan tadi adalah penjelasan Arduino. Nah, judul-judulnya untuk ini kan mirip seperti tadi preview
untuk judul dan subjudul di halaman awal sebelum kita mengenerate PPT-nya. Nah, untuk kelebihannya di sini adalah kita bisa menggunakan PPT secara membuat PPT secara singkat. Nah, cuman di sini ada kelemahannya, yaitu kadang judulnya atau gambar yang ada di dalam sini tidak sinkron. Contohnya ini, memahami apa itu Arduino sebagai platform open source. Nah, sedangkan di sini gambarnya bukan mengenai tentang Arduino itu sendiri. Nih, ini juga contohnya gambar-gambar ini masih belum terkoneksi dengan isi dari PPT-nya. Oke. Nah, ini juga, ini kan masih berbeda dari isi PPT dengan gambar-gambarnya. Terus gimana sih untuk memperbaiki ini? Nah, untuk memperbaiki ini yaitu dengan mengganti gambar-gambar yang sudah di-input atau di-generate menggunakan AI website PPT auto PPT tadi. Nah, untuk kelemahan selanjutnya adalah untuk kita mendownload hasil yang sudah di-generate tadi. Nah, di sini kita perlu membayar langganan untuk kita bisa mendownload PPT yang sudah dibuat atau di-generate dari auto PPT tadi. Nah, terus untuk kesimpulannya apa sih? Kesimpulan yang bisa kita tangkap dari pembuatan PPT secara atau menggunakan AI adalah ketika kita sudah menginputkan dari judul atau tema yang akan dibuat, kita juga perlu melihat hasil dari generate PPT tersebut sebelum mungkin kita mempresentasikan PPT yang sudah dibuat tadi. Contohnya ini tadi adalah misalnya masuk atau klop tidaknya gambar yang sudah di-generate dengan topik yang ada di dalam PPT tersebut. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.